Jadi sebenar-benarnya sebagai orang ahli, ya sebagai orang ahli, kan I can say bahwa ya belakangan ini kan metaverse lah, NFT, Avatar, ya pernah nonton sih film Avatar, Matrix pernah nonton gitu loh. Tapi kan it's not easy to understand kan ya, gitu loh. Jadi sebenarnya what is actually metaverse? Oke. Sebenarnya What is actually metaverse? make it simple but understandable gitu kan I was not orang IT, istilah-istilah juga susah gitu loh. Kalau background saya kan saya game developer kan produser game gitu ya, game designer segala macam. Saya selalu melihat games itu sebagai sebuah media interface orang user sebagai user ada satu media dan di belakangnya tuh ada program kompleks segala macam gitu. So games is media is an interface gitu. Metaverse is just interface. Sih. Sebuah interface. Interface apa? Saya ngelihatnya dia pertemuan dua dunia. Teknologi yang lagi berkembang sekarang kan, yang lagi hot dan sebenarnya itu udah lama, tapi sekarang dengan computing power, dengan server yang banyak segala macam, teknologi kripto. Teknologi kripto yang mana dengan teknologi kripto itu blockchain kripto, data itu nggak disimpan di satu server, nggak di satu tempat. Jadi kayak dulu kita naruh film gitu, filmnya di servernya Fox gitu, di servernya Netflix gitu kan, kita nonton ngakses server dia. Sekarang itu tersebar. Kenapa? Karena computing power kan murah gitu. Jadi semua orang bisa nyimpen, terus kalau kita ngakses itu dari mana? Itu yang kita simpan seperti dibilang cloud gitu. Kalau cloud masih satu ini. Ini tersentralisasi. Kalau ingat zaman dulu tuh ada yang namanya Napster. Iya. Itu kan orang download lagu, terus nanti orang lagi bisa download lagu dari tempat dia, terus orang lain download. Makin banyak orang download, bisa download dari mana-mana. Terus yang nyimpen siapa? Yang nyimpen semua orang, komunitas. I see. Nah, itu teknologi blockchain tuh kayak gitu. Jadi data tuh tersebar. Kemudian karena data tersebar, kepemilikannya kan masing-masing. Kepemilikannya nggak ada yang milik. yang punya ada di mana-mana. Yang punya ini saya hapus. Di ribuan orang masih banyak. Ini saya hapus. Gimana? Nah, itu teknologi yang sekarang terus dinaikin lagi, ada teknologi baru di atasnya yang kayak sekarang tuh kayak Bitcoin atau NFT gitu. Nah, itu mencatatkan sebuah kepemilikan gitu ya. Jadi ini ada barang, ini barangnya punya Mbak Lucy gitu ya. Yang nyatet siapa? Yang nyatet yang terdistribut itu. Jadi nggak ada yang bisa ganti, wong semua orang nyatet. Jadi nggak bisa hilang juga. Nggak bisa hilang. Jadi misalnya laptopnya Mbak Lucy gitu ya, kita catat Mbak Lucy gitu ya di papan. Papan. Kalau dulu ada yang punya kan dia hapus aja ganti ya. Ini enggak, yang nyatet banyak orang. Hapus ini masih ada. Ini keadaannya terbalik ya. Kalau 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu lah dalam bisnis gitu kan, bahwa sekarang ini kita harus create komunitas. Pernah dengar itu kan 10 tahun yang lalu kan? Gimana kita mesti create komunitas nih, komunitas ini, komunitas itu. Untuk apa? Untuk kita bisa menjual barang kita. Ya kan? Nah, sekarang terbelalak juga. Jadi sekarang dipecah lagi masing-masing. Nah, dari teknologi yang dua itu butuh interface. Butuh interfacingnya. Kenapa jadi metaverse? Karena teknologi dari satu sisi lagi, teknologi human interaction ya kayak gitu. Kalau dulu pakai keyboard, terus ada mouse, touchscreen, makin lama udah suara makin kaya ya, human interaction makin kaya segala macam.
ketemu di tengah tuh. Jadi interfacing teknologi yang di bawah itu, blockchain, NFT, terus human interaction yang makin canggih ketemu di tengah, itulah metaverse. Interface. Cukup sederhana itu. Nggak sederhana sih kedengerannya, tapi ngertinya juga sederhana. Interfacing antara itu tuh ada ini. tuh di situ bisa. Okay. Bisa ya? Bisa, yuk. Bisa ya. Kan boleh dong gue berdiri juga. Oke. Iya. Kita ngelihat di bawah gitu ya. Ini kripto teknologi. Kripto teknologi ini kayak filmnya Superman ya? Oh, itu Krypton. Itu Krypton, salah itu. ya. Tapi ini tersebar, jadi kripto atau blockchain. Blockchain. Jadi data nggak terpusat gitu, ada di mana-mana gitu. Semua orang decentralized yang nyimpen datanya. Terus di layer kedua ini jadi bisa kita bilang marketplace-nya ya. Marketplace itu kan artinya jadi objek-objek kan. Iya. Nah, sebentar, kalau kita pakai bahasa sekarang nih, zaman now ini kan kita bicara future ya. Ya, sekarang dan future. Kemarin dan sekarang itu marketplace sama seperti Tokopedia dan itu bukan? Atau tempat di mana kita bisa transaksi. Iya, bisa ya. Bisa dibilang. Nah, ini objeknya macam-macam. Yang orang investasi ya Bitcoin gitu kan. Bitcoin gitu. Terus ada orang jualan foto, art gitu kan ya, bentuknya NFT. Semua ini kan dicatatkan di sini, Mbak. See. Ya nggak? Jadi di sini disebar gitu. Jadi nggak cuma satu orang yang nggak ada monopoli dong? Nggak ada. Jadi tersebar semua. Nggak ada satu orang yang mencatat dan bisa ganti-ganti seenaknya gitu. Misalnya kita beli barang di satu marketplace ini, terus dia menguasai sistem di sini, kan dia bisa semau dia kan, apa tuh. Tapi kalau tersebar, dan kripto ini ada banyak juga kan, jadi ada, ini bukan gini aja, ini ada satu gerombolan sendiri ya, decentralized yang di sini. Di Indonesia ada Vexanium namanya, ini sendiri. Nah, ini connect, Mbak. Wah, tambah jadi nggak complicated. Jadi negara pun nggak bisa lacak bisa, tapi nggak bisa ngutang, nggak bisa membatasi, nggak bisa pergerakannya. Iya. Dan ini sangat amat cepat ya, seperti sel-sel DNA kita dong. Dan nggak ada batas negara. Jadi how we control? Seperti misalnya kalau batas negara itu kan ada rule and regulation-nya ya. Nah, ini berarti sini masih abu-abu nih, regulationnya abu-abu, karena once tercatat di sini, ya kayak Bitcoin juga kan, harganya juga nggak bisa dikontrol. Artwork juga semau-mau nggak bisa dikontrol. Negara bilang nggak bisa nih, harganya maksimal segini, nggak bisa kok. Demand-nya banyak ya, harganya naik. Tapi bagaimana orang menentukan ya bahwa harga itu sekian gitu loh? Gimana orang menentukan? Nah, itu baru metaverse-nya masuk. Itu baru. Kenapa ada harganya? Metaverse. Kenapa ada harganya? Karena di sini ada dunianya, Mbak. Wah. Nah, ini arsiteknya. Bikin arsitek banget nih. Bikin dunianya di sini nih. Wah. Dunia ini ada story-nya. Oh, di dunia ini ada satu karakter. Namanya Ichan. Ichan tuh jago sekali, macam-macam. Ichan itu bikin musiknya di sini, bikin sini. Orang suka di sini. Terus dia ngeliat, wah cakep, disimpan di sini, dia mau miliki barang ini gitu. Kalau nggak ada interface ini kan hanya sebuah tempat saja, sebuah musik gitu. Misalnya dalam kasus ini ada sebuah musiknya, oh bagus, tapi dengan metaverse, dengan dunia indah dan segala. Untuk bukan make me understand nih sebenarnya,
sekarang kan belum nyampe lah ke situ, kayaknya masih agak ini. Nah, kalau kita go back ke yang sekarang nih, dimana kayak tadi kita bilang komunitas, kemudian kan seperti Facebook, seperti Instagram apa. Facebook kan awalnya is because of collecting, jadi komunitas bukan? Iya. Iya kan? Nah, di mana itu sekarang ini berada? Nah, oke, itu menarik. Sebenarnya ada layer di atasnya lagi. Oke, coba gambar aja nggak apa-apa. Masih bisa kan? Masih. Ini kan metaverse ini virtual ya. Bentuknya virtual. Oke. Jadi VR. Kita buat ini titik dah. Virtual. Di mana komunitas itu ada? Jadi metaverse. Metaverse mobil-mobil gitu ya. Terus di dalam metaverse mobil-mobil itu ada yang jual komponen canggih gitu. Nah, orang bisa memiliki dan siapa pemiliknya tercatat di sini gitu. Di mana komunitas mobil? Nah, ini ada real objeknya di dunia nyata memang. Jadi emang ada koneksi, ini virtual, ini realnya. Universe-nya lah basically. Enggak ya? Ini real world-nya kita nih sekarang. Kita sekarang. Jadi komunitas tuh di sini ya, ada komunitas ini kan di sini. Jadi ini real world nih. Wah. Waduh. Di sini ada komunitas, di sini ada brand. Di sini ada fans sport gitu kan. Sport fan. Di sini ada brand barang gitu ya. Ini sport fan. Ada komunitas semua. Ini dimasukin ke sini, kita buat story-nya. Terus story yang di dalam metaverse ini dijadikan barang virtualnya, dicatatkan di sini, orang bisa memilikinya di dunia ini. Berarti kalau kita punya satu barang, itu yang beli bisa unlimited dong? Enggak. Justru karena ini barang itu bisa limited. Itu paradoks ya. Dunia virtual kan harusnya unlimited, tinggal copy paste. Iya. Tapi begitu dalam bentuk ini, yang dicatatkan sini misalnya cuma 2 objek. Artinya barang yang legit itu cuma 2 di seluruh dunia. Kalau ada orang ambil lagi, itu nggak legit. Nah, itu siapa atau apa yang menentukan bahwa ini 2, ini 3 gitu? Di sini dia di metaverse ya? Dia melakukan, jadi udah ada brand bagus, tas nih, tas gitu ya misalnya. Tas ini kita tarik sini. Berapa banyak? 5 unit aja deh. 5 unit gitu ya. Oke, kita catatkan di sini. Catat ya di blockchain. Di seluruh dunia dicatat ada 5 objek ini. Siapa yang mau beli gitu kan. Beli. Nah, nanti di dunia ini dia bisa pakai nih. Tasnya dipakai gitu. Di metaverse. Di metaverse-nya dia bisa pakai, dia bisa jual ke orang lain, dia bisa pindah tangan kan. Kalau saya jual ke orang lain nih, si Ican misalnya punya tas ini, dia jual ke Mbak Lucy gitu ya. Misalnya, oke, dijual ke sini, nanti dicatatkan di sini, yang punya pindah tangan. Nah, dalam menentuk yang 5 ini, apakah sama dengan di misalnya desainnya tasnya itu apakah sama di realnya atau berbeda? Ada barang fisiknya gitu. Fisiknya. Ada yang punya barang fisiknya kayak artwork gitu, itu ada barang fisiknya, jadi catatan di sini. Jadi kayak ngeling gitu ya, ngeling gitu ada. Ada juga enggak, Mbak? Kalau metaverse-nya ini cukup kuat ya, kayak ada games gitu, beberapa games yang di sini orang berinteraksi bahkan tanpa perlu ada koneksi realnya. Itu juga happening. Jadi kemarin tuh di game kok nggak Roblox, ada satu lagi, adalah game itu dia main terus orang jual apa tuh baju gitu ya. Baju ini cuma dikeluarin 5 biji gitu ya. Catat siapa yang punya, tercatat di sini. Dan baju itu hanya di metaverse. Berarti there's no real. Ada yang no real di sini nggak ada. Tapi ada juga yang waktu itu
nggak salah Chanel ya. Chanel bikin tas 5 biji gitu. Chanel. Chanel. Bikin tas 5 biji di sini, dia jual berapa dolar itu, murah sih ya, cuma kemudian catat kan yang punya sini, terus dia jual lagi ke orang lain, ada yang mau, terus Tinggi. harganya naik cepat sekali sampai. Realnya ada. Brandnya ada, tapi brandnya ada, tapi tasnya itu sendiri didesain khusus untuk metaverse. Nah, what happen kalau misalnya kita ada barang real gitu, real ditawarkan di situ? Ya kita mesti ngeling gitu. Kita ada teknologi juga yang bisa istilahnya mencatatkan real object ini masuk ke metaverse. Ada ekuivalennya di sini dan di sini gitu. Kayak artwork gitu ya, artwork lukisan. Jadi si kreatornya kalau yang udah ikut gini, Van Gogh misalnya. Enggak lah ya. Tapi mungkin kurator atau misalnya saya gitu gambar. Keren gitu, udah selesai, saya foto. Cek. Foto ini yang saya masukin sini. Foto ini ekuivalen dengan objek lukisan saya gitu. Di marketplace, wah ada yang beli. Lukisan saya juga dikirim dong. Dikirim gitu. Artinya udah jadi milik dia. Nah, gimana mengecek kalau ini juga ekuivalen sama itu. Nah, itu ada teknologinya. Jadi memang ada aplikasi misalnya foto, nanti dia ngecekin pakai AI, computer vision segala macam, kan bener nggak barang yang baru dibeli itu sesuai dengan ini. Itu ada juga. Ada. Nah, yang realnya itu dikirim ke pembelinya? Iya, dikirim. Oh, pasti yang di foto itu. Ada yang dikirim, ada yang enggak, Kak. Tapi kalau bisa dikirim. Ada yang di museum gitu kan. Di museum, barangnya tetap di museum. Cuma objek ininya diperdagangkan. Nah, itu di museumnya itu museum mana? Ada beberapa sih. Ada beberapa memang itu untuk dititipkan. Iya. Karena ini sudah ditransaksi loh ya, terus akhirnya dimasukin ke museum ini untuk dipegang lah. Atau kalau dulu kita uang disimpan di deposit. Ini kayak kustodiannya gitu ya, kayak I see. Ya. Jadi this is a real, there is a real object gitu. Bahkan kan kolektor juga banyak kan ya. Dia kolektor artwork gitu, tapi dititipkan di museum gitu. Itu bisa saat ini juga kadang-kadang dibalik, museumnya juga dia meng-NFT kan, mau nggak lo menjadi part of the owner gitu. Ada beberapa objek yang dia jual di marketplace-nya, tapi semua memang ngeling ke sini. Kalau begitu museum yang sekarang susah cari dana donasi bisa dong. Exactly. Itu mereka NFT-kan dan bisa. Dana itulah yang bisa untuk maintenance-nya. Kalau karya yang dipamerkan itu memang sudah certified gitu ya. Bisa. Itu bisa banget. Berarti how kita differentiate ya in terms of kalau di dunia nyata itu kan ada kualitas, ya kan, terus kemudian quality control kayak gitu. Nah ini di dunia maya ini. Nah sekarang banyak yang bikin teknologi yang kalau dibilang AI atau apa itu tugasnya untuk itu gitu, untuk mencoba memverifikasi. How? Macam-macam. Pertanyaannya bodoh tapi kayak lukisan gitu, bisa foto, kita upload, nanti dicoba di compare dengan yang dibikin, foto yang dibuat oleh si kreatornya, nanti dia bisa nemu, oh ini beneran atau enggak gitu. Oh enggak, ini bohongan nih, palsu. Bahkan ada yang ini juga untuk sports fan nih cukup ini ya, cukup rame nih sekarang. Gimana coba? Pemain basket gitu ya. Dia punya sepatu gitu. Sepatunya nggak dia kirim sih, tapi di NFT-kan sama dia. Sepatunya di NFT-kan terus ditaruh di metaverse. Siapa yang mau sepatu saya tapi sepatu virtual saya? Wah, mau saya jadi pemiliknya gitu. Sepatunya sih masih dipakai sama dia. Tapi kan ada emosi yang dijual, emosi. Emotional. The object is virtual. Emosinya real. Jadi real. Emosinya real. I see. Nah, what happen kalau sepatunya rusak karena dipakai terus? Justru sepatunya rusak, yang di sini juga ikut rusak, emosinya makin real dong.
I see. Ada orang Jadi nyama-nyamain, sepatunya baret di situ. Ini loh, yang saya virtual punya itu juga baret. Jadi Saya lebih bangga. jadi antek dong. Jadi ya istilahnya metaverse is about virtual, but the emotion is real. Gitu. Sama game. Tapi kalau game intinya kan bunuh naga atau masuk finish duluan gitu. Nggak ada gunanya banget. Tapi emosinya real kan, kita main menang kalau kalah ya ampun. Belum main kita belum bisa tidur gitu kan. Ini udah connect ke real, emosinya lebih dong. Ada sportsman-nya, ada atlet benerannya. Kalau musik ada artis beneran yang ngeluarin objeknya yang dia bisa own, dia connect dan sebagainya. So story penting di sini. Storytelling penting di sini. Kayak karakter Ichan. Penting banget. Penokohan karakter Ichan yang bikin foto. Kalau fotonya dijual aja, ya it's just another pretty picture gitu ya. Bagus sih gitu kan. Tapi dibuat oleh orang yang kalau bikin tuh keliling bisa moto berjam-jam untuk hanya dapat satu foto dan pakai kamera yang segala macam. Dan sebelum dia bikin foto ini dia dapat inspirasi dari mana, dapat wangsit dari gitu-gitu. Ini jadi ada harganya. Kalau nggak ada ini, nggak ada emosinya, nggak ada interface-nya, ini nggak ada emosinya. Justru jadi mahal karena ada emosi. Jadi dengan storytelling kita build emotional, akhirnya di-connect, barulah masuk ke market. Masuk ke sini. Nah, sini udah gigs banget lah ya, udah urusan programming. Tapi kalau nggak ada teknologi ini juga nggak bunyi, Mbak. Karena nggak bisa disimpan kan. Nah, tapi karena udah ada teknologi ini bisa distribute, decentralized, semua orang bisa, nggak ada yang bisa ngutak-ngutik, ini punyanya Mbak Lucy, ini punyanya Bulit, ini punyanya Chan gitu. Semua punya catatannya itu jelas, emosinya jadi bisa di own sekarang. It's a real thing berarti. Iya.